teman-teman, bertemu lagi dengan kami. Saya Fiona Dan saya Anggun. Hari ini kita akan membahas tentang materi niat bersama guru kita. Ikuti kelas hari ini ya. Oke, baik, kita buka bukunya. Halaman 7. Seperti ini. Kita akan bahas pasal 2 tentang niat. Khususnya niat sholat 5 waktu. Ayo, kira-kira gimana sebelumnya? Niat sholat subuh gimana? Tanpa membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Kok bismillah niat? Gak pakai bismillah, kan bukan Al-Quran. Yuk. Usolli fardus subhi rak'ataini mustaqbilal kiblati ada alillahi ta'ala. Kalau bangun gimana niat sholat subuhnya? Ya, gak apa-apa, dibaca dulu. Gak dibaca. Kalau kamu gimana niat subuhnya? Usolli kondredek. Saya Usolli fardu apa ya ternyata ada kata pepaya dan apa ya. Oke, yang perlu diperhatikan di sini, kita sebelumnya belajar bahwa biasanya niat itu kan panjang kayak tadi kan, usolli fardu subhi ra'ataini mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala kayak gitu kan. Nah, di buku ini bisa dilihat di sini juga usolli sebenarnya yang paling penting adalah usolli fardu subhi lillahi ta'ala. Ini sebenarnya udah cukup gitu ya. tapi Bisa dilihat lagi di sini. Kenapa? tapi saya keseringan lebih yang ponjong. Itu boleh sebenarnya, tidak bermasalah. Kenapa kita mengambil niat yang pendek? Ini yang wajibnya. Jadi dalam niat sholat 5 waktu, niat sholat fardu sebenarnya di sini. Boleh dibalik ke halaman 8. Nah, ada hal penting tentang niat yang harus kita perhatikan. Yang pertama apa itu? Mengucap niat Hanya sekedar membantu hati supaya mengingat sholat yang dilakukan. Jadi niat itu diucapkan biar memantapkan hati. Sebenarnya nggak harus diucapkan nggak apa-apa, tapi memantapkan hati bahwa kita mau sholat ini gitu. Jadi tidak perlu hal yang panjang, tidak perlu lafadz yang panjang. Sebenarnya seperti itu. Terus yang kedua, niat dilakukan dalam hati saat permulaan ibadah, maka niat sholat dilakukan saat takbiratul ihram. Nah, seperti itu. Niat sholat dilakukan saat takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu gimana? Allahu Akbar. Akbarnya masih di atas ya. Nggak boleh diturunin. Allahu Akbar baru turun. Gimana ya, dilihat dulu. Allahu Akbar baru turun. Di saat ini, di saat kita takbiratul ihram, inilah sebenarnya saat mengucapkan niat. Coba dibayangin tadi, kalau saat gini, terus kita harus bilang usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala. Saat gini, dan di dalam kita bibirnya tuh bilang Allahu Akbar, hatinya bilang niat itu tadi kan. Paham? Jadi itu satu waktu. Jadi niat itu bukan sebelum takbiratul ihram. Oh begitu, saya nggak tahu loh Mbak. Nah, maka dari itu kenapa niat tidak panjang. Niat itu yang sederhana. Nggak boleh seperti itu. Jadi niat itu kita menggunakan lafadz yang sederhana. Maksudnya bukan panjang. Karena tadi kenapa? Saat mengucapkan niat itu saat takbiratul ihram. Sebenarnya ini Allahu Akbar. Tapi di hatinya Mbak It ini bilang usolli fardhu subhi lillahi ta'ala. Itu yang cukup. Nek kita Allahu Akbar dan di hati itu bilang usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala, itu tidak cukup. Maksudnya kita tidak cukup takbiratul ihram untuk membaca niat yang sepanjang itu, kayak gitu loh. Jadi niat tadi di garis bawahi gimana? Bukan dibaca sebelumnya ya. Astagfirullahaladzim. Ini tapi menurut mazhab Hanafi dan mazhab Hambali, niat boleh dilakukan sesaat. Tapi kita menurut mazhab apa Mbak? Syafi'i. Oh begitu, saya baru tahu. Boleh, kebiasaannya kita niat dilakukan sebelum Allahu Akbar kan, sebelum takbiratul ihram. Tapi sebenarnya niat di sini dilakukan saat itu berarti saat kita angkat tangan loh ya, bukan usolli fardhu subhi baru angkat tangan. Saya ditangkap.
Itu di hati pas kita Allahu Akbar, itu di hati sambil berniat gitu. Jadi di situ tidak boleh panjang-panjang. Kenapa? Ya Mbak Jadi Tina. kalau Allahu Akbar ditahan sambil mengucapkan Bukan Allahu Akbar ditahan, Allahu Akbar hati kita sambil mengucapkan niat. Bisa dicoba aja dulu. Kalau belum bisa, kita menggunakan mazhab Hanafi atau mazhab Hambali. Niat boleh dilakukan sesaat sebelum takbiratul ihram. jadi gimana? Jadi ya kita niat dulu sholli fardhu subhi lillahi ta'ala. Terus Allahu Akbar baru gini. Gitu. Allahu Akbar, barnya di atas ya. Baru kita bersedekap. Kayak gitu. Coba Mbak Anggun gimana takbiratul ihram yang benar? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ayo Mbak Anggun. La ilaha illallah. Ayo Mbak Anggun. Sholli fardad Subuhi aja usali fardhu subuhi. Usali fardhu subuhi. Sholli fardad Subuhi lillahi ta'ala. Terus takbiratul ihram. Gimana? Ya Allahu Akbar langsung kamu. Kenapa dibuka bukunya? Allahu Akbar. Gimana tadi Allahu Akbarnya? Allahu Akbar. Ayo Vina, gimana? Niat sama takbiratul ihram. Ini. Lihat dulu. Iya, kalian belum bisa soalnya niat sama takbiratul ihram. Kalau bisa dibarengkan. Usolli fardhus subhi lillahi ta'ala. Langsung. Allahu Akbar. Seperti itu ya. Allahu Akbar baru turun. Jadi bukan Allahu Akbar. Coba tadi yang pertama gimana? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Iya. Coba praktekin kayak gitu. Allahu Allahu Akbar. Lah, itu yang salah. Yang benar gimana tadi? Allahu Akbar. Nah, itu yang benar. Itu baru benar. Kasih jempol. Gitu ya. Jangan dilupain. Kalau bisa belajar ketika kita bilang Allahu Akbar sambil berniat. Iya, Mbak. Sudah nomor 4 dibaca. Mana? Niat dalam sholat fardu. Niat dalam sholat fardu harus memenuhi 3 hal. 1. Sengaja melakukan sholat yang diwakili oleh bahasa usolli. Jadi kayak ini tadi usolli. Itu maksudnya menyengaja niat. Usolli itu artinya saya sholat. Kan usolli berarti kita niat, kita sholat ini sengaja gitu, menyengaja melakukan sholat. Kita sadar kalau kita akan sholat, berarti kita wajib ada lafal usolli. Yang kedua wajib ada niat kefarduan. Dan yang ketiga Menyebutkan nama sholat yang dilakukan. Nah, seperti itu. Jadi kenapa di sini niat itu tidak harus panjang-panjang kayak tadi, karena pentingnya di niat cuma ada 3. Ada usolli, ada fardunya, dan ada kita sholat apa, sholat subuh, duhur, maghrib, asar atau dan sebagainya, kayak itu doang. Jadi seperti itu. Jadi kenapa di sini niat cuma ada kayak gini ya, usolli tadi kita niat ke fardu, niatnya menyengaja sholat. Fardu ini menyebutkan kefarduannya. Terus ad-duhri ini untuk sholatnya apa, lillahi ta'ala, karena kita wajib melakukan semua amal kita kepada Allah Ta'ala. Seperti itu. Udah ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke, jika tidak ada, seperti itulah pentingnya niat. Jangan lupa bahwa niat tidak perlu panjang-panjang. Besok PR-nya belajar niat. Aduh, kakiku. Saat takbiratul ihram. Aduh, sakit. Belajar sendiri, maksudnya dilatihnya sendiri. Kita bisa melafalkan sambil hatinya itu berbicara. Seperti itu ya.
Oke, silahkan ditutup. Terima kasih Terima teman-teman kasih teman-teman sudah menonton video kami. Bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.